Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas salah. La haula. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah rabbul alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wala quwwata illa billah. Hadirin jamaah Jumat
yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah hingga siang hari ini atas izin serta pertolongannya kita masih diberikan berbagai macam curahan nikmat kepada kita. Nikmat yang pertama dan utama adalah nikmat iman dan Islam yang kita tidak pesan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah dengan penuh kasih sayang, Allah dengan kasih sayang yang memilih kita menjadi orang-orang yang beriman dan bisa melaksanakan syariat Islam. Kemudian yang kedua adalah nikmat ilmu dan harta. Juga Allah berikan kepada kita. Dengan ilmu dan harta lah kita bisa beraktivitas, melakukan berbagai macam dinamika kehidupan. Dan juga diberikan sanak dan saudara, keluarga. Juga diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan. Dua nikmat yang terakhir ini yang Rasul ingatkan, nikmatani maghbunun fihi makasiru minan nas, asihah wal faragh. Dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu dengannya. Itulah nikmat kesehatan dan kesempatan. Di saat sehat kita lupa kalau itu nikmat, baru ketika kita sakit merasakan mahalnya sehat. Kita pun berobat ke sana kemari, tidak peduli habis hartanya, yang penting demi kesehatan. Demikian pula kesempatan, waktu yang senggang, waktu luang, waktu yang kosong. Seringkali kita sia-siakan. Para Allah SWT bersumpah dengan seluruh waktunya dari mulai wal asri, wal fajri, waduha, wal laili wan nahari. 24 jam dijadikan sumpah oleh Allah SWT karena betapa pentingnya masalah waktu ini. Dan orang gagal serta sukses tergantung kemampuan memanage waktu. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memberikan komentar terhadap surat Al-Asri, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqi ila hadhihi surah lakafathum." Sekiranya Allah tidak menurunkan yang lain, tidak menurunkan hujah yang lain, tidak menurunkan Al-Qur'an 30 juz, hanya menurunkan surat Al-Asri saja, tetapi diimani dan diamalkan, maka cukuplah untuk mereka. Karena dalam surat Al-Asri mengandung beberapa hal ya. Pertama, kewajiban seorang muslim mengimani Islam. Dia wajib beriman dengan Islam, bahwa Islam satu-satunya agama yang benar. Islam satu-satunya agama yang selamat di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada seorang nabi pun yang beragama selain Islam. Kemudian yang kedua adalah kewajiban mengilmui Islam. Kita wajib belajar tanpa kecuali. Tidak ada kata terlalu tua untuk belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Selama hayat masih dikandung badan, kewajiban belajar tetap ada di pundak kita. Kemudian yang ketiga adalah mengamalkan Islam. Artinya sudah kita imani dan ilmui, kita amalkan Islam itu. Tidak sekedar menjadi hiasan pikiran, menjadi hiasan ucapan, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, diamalkan. Kemudian mendakwahkan Islam, sampaikan kepada yang lain, agar orang lain mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kita pahami dan kita ketahui. Dan terakhir sabar dalam berislam. Ujian, tantangan, rintangan, godaan sungguh luar biasa, terutama di akhir zaman ini. Rasul mengingatkan, ya'ti ala nasi zamanun, akan datang satu zaman kepada manusia, as-sabiru fihim ala dinihi, orang yang sabar di tengah-tengah mereka atas agamanya, kal qabidi alal jamri, laksana memegang bara api. Jadi betapa sulit dan beratnya menghadapi tantangan dan ujian, tetapi dia bersabar menghadapi berbagai macam ujian tersebut. Itulah di akhir zaman. Hamba-hamba Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hari ini kita sedang masih dalam kondisi pandemi, di mana wabah masih ada di tengah-tengah kita. Maka mari kita evaluasi sebenarnya apa yang telah kita perbuat hingga pandemi ini belum juga larut, belum juga meninggalkan kita. Apa yang kita sudah perbuat hingga kita terhalang memakmurkan masjid, mengaktifkan berbagai macam kegiatan Islami. Apa salah kita hingga muslimin tak dapat haji dan umroh di tahun ini? Dan itu semua adalah hendaknya kita sadari, tidaklah satu kejadian atau satu musibah menimpa seseorang kecuali karena dosa yang telah dilakukannya. Maka mari kita evaluasi, jangan sampai kita tidak bertobat dalam kondisi ini. Mari kita tingkatkan tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seyogianya dalam kondisi ini adalah momentum emas untuk kita meningkatkan kualitas iman, ilmu dan amal soleh. Beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Abdullah bin Mas'ud memberikan penafsiran makna ayat ittaqullaha haqqa tuqatih. Yang pertama adalah ayu ta'a fala yuksa, atau ayu ta'a fala yuksa, kita mentaati Allah dengan tidak bermaksiat kepadanya. Yang kedua ayu skaro fala yukfar, kita mensyukuri berbagai nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita dengan tidak mengkufurinya. Dan yang ketiga ayuzkaro pala yungsa, kita mengingat Allah dimanapun dan kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, dengan tidak melupakannya sedikit pun.
Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini satu isyarat, karena kematian berbagai macam di dalam Islam. Ada yang disebut dengan mati dalam keadaan munafik, ada mati jahiliyah, ada mati kafir, ada mati musyrik, dan ada mati dalam keadaan muslim. Adapun seorang yang mati dalam keadaan muslim, Allah mengingatkan selanjutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah seraya berjamaah dan jangan berpecah belah. Kalau kita berpegang teguh kepada Allah dengan berjamaah, maka itulah kita memenuhi persyaratan untuk mati dalam keadaan muslim. Karena Rasul mengingatkan, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Wajib atas kalian berjamaah dan menjauhi segala perpecahan. Hamba-hamba Allah, pandemi atau wabah ini, musibah yang terjadi pada muslimin sungguh sangat banyak. Termasuk juga adalah musibah besar yang dialami kaum muslimin saat inilah hidup terpecah belah, hidup tanpa pimpinan. Maka Allah mengingatkan, wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Orang-orang kafir mereka saling melindungi, saling memimpin, saling menolong. Illa taf'aluhu, jika kalian tidak berbuat demikian, jika umat Islam tidak saling memimpin, tidak saling menolong, tidak saling membantu, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, niscaya akan jadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Dan musibah yang paling besar adalah musibah agama. Apa itu musibah agama? Adalah musibah yang terjadi pada diri seseorang yang apabila dia sudah malas beribadah, dia tidak mau mencari ilmu agama, tidak mau diatur dengan Islam, tidak mau diatur dengan Al-Quran dan Sunnah, bahkan memusuhi dan membenci orang-orang yang mengamalkan Islam. Inilah musibah agama yang paling berat. Maka jangan sampai ini terjadi, dan mari kita tingkatkan kepedulian kita dalam kondisi penuh dengan musibah ini. Kalau kita beramal, insya Allah jauh lebih besar derajatnya dibandingkan sesudah kondisi normal. Allah mengingatkan dalam surat Al-Hadid ayat ke-10, la yastawi minkum, tidak sama di antara kalian, man anfaqa min qablil fathi wa qatal, orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang sebelum Futuh Mekah, ulaika, mereka itu a'dhamu darajah, lebih besar, lebih tinggi derajatnya, minalladzina anfaqu, daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya mim ba'du wa qatalu, dan orang-orang yang berperang sesudah Futuh Mekah. Futuh Mekah terjadi pada tahun 8 Hijriah, di mana Rasulullah SAW menghadapi berbagai macam ujian, tantangan, rintangan, dan bahkan ancaman hampir setiap saat. Tapi setelah Futuh Mekah, umat Islam sudah banyak sekali di Mekah, orang-orang Mekah sudah pada masuk Islam, maka saat itu tantangan tidak sebagaimana sebelum Futuh Mekah. Maka layak Allah menyebutkan, sebelum Futuh Mekah orang mendapatkan pahala yang luar biasa apabila dia berinfak dan berperang di jalannya. Hari ini pun sama, kita apabila berusaha untuk seoptimal mungkin beramal, meningkatkan ibadah kepada Allah dan meningkatkan kepedulian pada sesama sebelum lepasnya pandemi ini, maka insya Allah ulaika a'dhamu darajah, itu lebih besar nilainya dan derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita dari segala mara bahaya dan bencana, dan kita pulang kepada dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hamba-hamba Allah, di khutbah yang kedua ini kami mengingatkan kembali bahwa betapa pentingnya ketakwaan bagi seorang. Maka Allah mengingatkan, watazawadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekal-bekalah kalian dan bekal yang paling baik adalah takwa. Allah mengingatkan juga dua kalimat takwa dalam satu ayat di surah Al-Hasr ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan setiap diri hendak memperhatikan apa yang sudah ia siapkan untuk menghadapi hari esok. Apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi hari perhitungan di sisi Allah Azza wa Jalla, yang itu sebuah kepastian. Imam Al-Qurtubi menjelaskan kalimat ligodin untuk hari esok, karena hari esok hari yang pasti akan kita lalui. Tidak ada seorang pun di antara kita ragu dengan hari esok. Oleh karena itulah gambaran sebuah kejadian yang akan
kita alami di masa yang akan datang digambarkan dengan hari esok. Kita akan menghadapi hari penghisaban, hari perhitungan, hari timbangan, dan kita akan ditetapkan apakah jadi ahli surga atau ahli neraka. Maka Rasul mengingatkan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Tidak akan pernah bergeser pada hari kiamat dua telapak kaki seorang hamba hatta yus'ala, sehingga ditanya 4 perkara. Yang pertama an umrihi, tentang umurnya, fima afnahu, pada apa dia habiskan. Yang kedua an ilmi, tentang ilmunya, pada apa dia amalkan, apakah ilmu yang sudah kita dapatkan diamalkan atau tidak. Yang ketiga an malihi, tentang hartanya, min ainak tasabahu, dari mana didapatkan harta itu, apakah dengan cara halal atau haram atau dengan subhat. Wa bima anfaqahu, dan pada apa dia belanjakan. Harta yang kita keluarkan 1 rupiah untuk di jalan Allah, insya Allah akan menolong kita. Sebaliknya 1 rupiah kita keluarkan bukan di jalan Allah, akan menjerumuskan kita. Yang keempat adalah an jismi, tentang jasadnya, bima ablahu, pada apa kita gunakan. Seluruh anggota tubuh ini akan ditanya satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, mari kita bersiap untuk pulang kepada Allah dengan penuh kesungguhan, meningkatkan kualitas iman, ilmu, dan amal soleh. Dan ingat bahwa kematian tidak menunggu tobat kita. Kematian bisa datang sebelum kita tobat. Kematian bisa datang sebelum kita sadari bahwa ajal itu segera menjemput kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala fitnah dunia dan akhirat, dan kita pulang dalam keadaan husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalat.